Perbandingan perilaku si narsistik dengan perilaku balita. Perilaku narsistik seringkali dapat dibandingkan dengan perilaku balita, karena keduanya seringkali menunjukkan sifat dan perilaku yang serupa. Berikut ini adalah kesamaan antara keduanya, dengan contoh untuk menggambarkan bagaimana perilaku seorang narsistik sangat mirip dengan perilaku balita. 1. Memerlukan perhatian yang berlebihan. Balita terkenal karena kebutuhan mereka akan perhatian. Mereka seringkali mencari perhatian, seperti bertingkah atau mengamuk, untuk mendapatkan perhatian yang mereka inginkan. Demikian pula, si narsistik juga membutuhkan perhatian yang berlebihan. Mereka seringkali mencari kekaguman dan pujian dari orang lain, dan mungkin menjadi kesal jika mereka merasa tidak menerima perhatian yang mereka yakini pantas mereka dapatkan. Misalnya seorang balita menuntut perhatian terus-menerus dari orang tuanya, sementara seorang narsistik mencari perhatian dari teman sebaya dan kolega mereka, seringkali memonopoli percakapan dan mencari pujian dan validasi. 2. Menolak untuk bertanggung jawab. Balita belum dapat bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Sebaliknya, mereka sering menyangkal kesalahan mereka dengan menyalahkan orang lain. Demikian pula, si narsistik juga mengalami kesulitan untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka mungkin mengalihkan kesalahan kepada orang lain dan menolak untuk mengakui kesalahan atau kekurangan mereka sendiri. Misalnya, seorang balita mungkin menyalahkan saudara kandungnya karena merusak mainan, sementara si narsistik mungkin menyalahkan rekan kerjanya atas kesalahan di tempat kerja, menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. 3. Sering tantrum. Balita mudah marah, seringkali berguling-guling di lantai dan berteriak ketika keinginan mereka tidak terpenuhi. Demikian pula, si narsistik mungkin juga menunjukkan perilaku mudah marah ketika mereka tidak mampu mengendalikan situasi atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka menjadi marah dan bertindak dengan cara yang merusak ketika mereka merasa tidak dapat mengendalikan situasi. Contoh, seorang balita mungkin mengamuk ketika mereka tidak diizinkan memiliki mainan tertentu, sementara seorang narsistik menjadi marah dan menyerang ketika mereka tidak diberi validasi atau pujian yang menurut mereka pantas mereka dapatkan. 4. Merajuk. Ketika balita tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka seringkali merajuk dan menarik diri, menunjukkan sikap cemberut dan murung. Si narsistik juga mungkin terlibat dalam perilaku serupa, merajuk ketika mereka merasa tidak menerima perhatian atau kekaguman yang mereka yakini pantas mereka dapatkan. Contoh, seorang balita mungkin merajuk di kamarnya setelah diberitahu bahwa mereka tidak mendapatkan hadiah, sementara seorang narsistik merajuk dan menarik diri dari interaksi sosial ketika mereka merasa tidak menerima perhatian dan pujian yang mereka inginkan. 5. Kurangnya empati. Balita seringkali berfokus pada kebutuhan dan keinginan mereka sendiri dan mungkin tidak memahami atau peduli tentang bagaimana perbuatan mereka mempengaruhi orang lain. Demikian pula, si narsistik juga kurang empati.
Mereka sering mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain, alih-alih hanya berfokus pada keinginan dan tujuan mereka sendiri. Misalnya, seorang balita mungkin mengambil mainan dari seorang teman tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu mempengaruhi temannya, sementara seorang narsistik mungkin mengabaikan perasaan seorang rekan kerja dalam mengejar ambisi mereka sendiri. 6. Ketidakmampuan untuk berbagi, senang merebut. Balita seringkali kesulitan dengan konsep berbagi karena mereka berfokus pada keinginan dan milik mereka sendiri. Mereka mungkin merebut mainan atau benda dari orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Demikian pula, orang narsistik juga kesulitan untuk berbagi, seringkali menunjukkan rasa berhak dan keinginan untuk merebut peluang atau sumber daya dari orang lain tanpa berpikir panjang. Contoh, seorang balita merebut mainan dari teman bermainnya tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu mempengaruhi temannya, sementara si narsistik mungkin merebut promosi atau peluang dari rekan kerja tanpa memperhatikan perasaan atau usaha rekan kerjanya. 7. Kesulitan menerima batasan. Balita seringkali kesulitan menerima batasan. Mereka memaksakan batasan dan menguji kesabaran pengasuh mereka. Demikian pula, orang narsistik juga kesulitan menerima batasan. Mereka mengabaikan batasan orang lain, memaksakan agenda mereka sendiri, dan mengabaikan kebutuhan serta batasan orang-orang di sekitar mereka. Contoh, seorang balita mungkin memaksakan batasan jam tidur yang ditetapkan oleh orang tua mereka, sementara seorang narsistik mungkin mendobrak batasan hubungan pribadi dengan mengabaikan kebutuhan dan batasan orang lain. 8. Mudah tersinggung. Balita seringkali mudah tersinggung, menjadi kesal karena hal-hal yang tampaknya sepele. Demikian pula, orang narsistik juga mudah tersinggung, menjadi defensif dan bermusuhan ketika mereka merasa ego mereka terancam karena hal yang sangat sepele. Contoh, seorang balita mungkin tersinggung ketika seorang teman tidak ingin bermain dengan mereka, sementara si narsistik mungkin tersinggung ketika ide atau pendapat mereka tidak dipuji dan dikagumi sebagaimana yang mereka yakini. 9. Iri terhadap orang lain. Balita seringkali menunjukkan rasa iri terhadap teman sebayanya, menginginkan mainan atau barang milik orang lain dan menjadi kesal ketika mereka tidak dapat memiliki apa yang dimiliki orang lain. Demikian pula, orang narsistik menunjukkan rasa iri terhadap orang lain, merasa kesal ketika mereka melihat orang lain menerima lebih banyak perhatian, pujian, atau sumber daya. Contoh, seorang balita mungkin merasa iri dengan mainan baru teman bermainnya, sementara seorang narsistik merasa iri dengan promosi rekan kerjanya atau mobil baru tetangganya. 10. Kesulitan mengatur emosi. Balita seringkali kesulitan mengatur emosi mereka, mengalami pasang surut yang ekstrim, dan kesulitan mempertahankan kondisi emosi yang stabil. Demikian pula, si narsistik juga mengalami kesulitan mengendalikan emosi mereka, mengalami perubahan suasana hati yang intens, dan menjadi tidak stabil ketika merasa ego mereka terancam. Misalnya,
Seorang balita mungkin berubah dari tertawa menjadi menangis dalam hitungan detik, sementara seorang narsistik mengalami kemarahan atau frustrasi yang intens ketika mereka merasa tidak menerima perhatian atau kekaguman yang mereka yakini pantas mereka dapatkan, atau mereka merasa dikritik dengan cara tertentu. 11. Mengganggu ruang pribadi orang lain. Balita seringkali memiliki kecenderungan untuk mengganggu ruang pribadi orang lain, tidak menyadari atau tidak peduli dengan batasan orang-orang di sekitar mereka. Demikian pula, si narsistik juga menginvasi ruang pribadi orang lain, mengabaikan batasan dan kebutuhan orang-orang di sekitar mereka untuk mengejar keinginan dan tujuan mereka sendiri. Contoh, seorang balita mungkin mengganggu ruang pribadi teman bermainnya, mendekatinya atau mengambil barang-barangnya tanpa izin, sementara seorang narsistik mengganggu ruang pribadi rekan kerjanya, mengabaikan batasan demi mengejar agendanya sendiri. Jadi, perilaku seorang narsistik seringkali sangat mirip dengan perilaku seorang balita. Dengan memahami persamaan ini dan mengenali kesamaan di antara keduanya, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan tantangan dalam menghadapi perilaku narsistik.